Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode ini kita akan membahas siapakah Muhammad di dalam Al-Quran yang disebut 4 kali. Ya, kita tahu bahwa Nabi Musa disebut 136 kali, Nabi Isa dan Ibrahim 80 kali, sedangkan Muhammad sang Nabi Arab hanya 4 kali. Tapi betulkah itu nama Muhammad di dalam Al-Quran merujuk kepada sang Nabi Arab? Ya. Kalau kita menanggapi klaim dari beberapa apologet Islam yang mengatakan ada nubuatan Muhammad, Nabi Arab di kitab Taurat dan Injil, ya ini statement yang kontroversial. Bagaimana tidak, beberapa apologet Islam menunjukkan interpretasi masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil mereka. Kita ambil contoh misalnya di Ulangan 18 ayat 18 yang berbunyi, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, kata seperti engkau ini, para apologet Islam mengatakan seperti Musa, lebih ke secara harfiah, tapi bukan secara spiritual. Memang kalau dikomparasi dengan Muhammad sang Nabi Arab, maka ada banyak kesamaan di antara mereka. Ini secara harfiah ya, seperti misalnya sama-sama lahir secara biologis, sama-sama pemimpin kaumnya, sama-sama menikah dan punya anak. Tapi apakah benar Muhammad Nabi dari Arab yang dimaksud? Kalau kita membaca keseluruhan ayat, dari ayat 15 sampai ayat 22, maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah Musa menerima pertanyaan dari bangsa Israel tentang siapa pengganti Musa jika ia meninggal nanti. Bukan tentang nubuatan Nabi siapapun. Coba kita lihat Ulangan 18 dari ayat yang ke-15 sampai ke-22. Ayat 15 berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini, tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Nah, ini ayat 18 tadi ya. Tidak perlu saya ulangi baca. Nah, ini ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dilakukan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ulangan 18 ayat 20. Yang ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Nah, ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Jangan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, jika kita membaca keseluruhan ayat dari ayat 15 sampai 22, maka ayat-ayat ini mendeskripsikan tentang ciri-ciri seorang nabi pengganti Musa yang akan memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa nanti. Ayat-ayat ini bukanlah nubuatan tentang Yesus, apalagi Muhammad sang Nabi Arab. Oleh karena itu terlalu prematur kalau apologet Islam mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 18 adalah nubuatan untuk Muhammad sang Nabi Arab. Mari kita bahas lagi ayat Alkitab yang diperkirakan para apologet Islam tentang nubuatan Muhammad sang Nabi Arab. Kidung Agung 5 ayat 16 ya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada kata-kata dalam bahasa Ibrani untuk menarik adalah mahmadim. Ini didaku bahwa ayat ini menubuatkan Muhammad Nabi Arab yang nanti datang setelah Yesus.
Nah, kalau kita telisik lebih jauh mengenai kata Mahmadim, apakah benar kata itu menubuatkan Nabi Arab? Pertama-tama para apologet Islam harus konsisten dengan pernyataannya kata Mahmadim adalah Muhammad sang Nabi Arab. Jika kita membaca Yesaya 64 ayat 11, kita juga akan menemukan kata Mahmad dalam teks bahasa Ibrani. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah, nah ini yang paling indah, sudah menjadi reruntuhan. Perhatikan kata yang paling indah dalam bahasa Ibrani adalah Mahmadenu. Kalau kita konsisten mengatakan bahwa Muhammad Nabi Arab adalah kata yang disebut sebagai nama orang, maka kita akan menemukan seperti ini. Bait yang kami yang kudus, yang agung dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang Muhammad sudah menjadi reruntuhan. Nah, lucu kan? Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa Yesaya 64 ayat 11 dan Kidung Agung 5:16 bukanlah nubuatan untuk Muhammad sang Nabi Arab. Nah, lalu bagaimana dengan Injil Yohanes 14 ayat 16-17 tentang Parakletos atau roh kebenaran yang dinubuatkan Yesus setelah dia tiada? Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 17. Nah, banyak orang yang mengaku nabi sepeninggal Yesus, banyak sekali. Ya. Salah satu yang paling terkenal adalah Nabi Mani dari Persia yang mengajarkan penggabungan 3 agama besar, yaitu Zoroastrian, Kristen, dan Buddha. Nabi Mani mengaku dialah Parakletos yang dinubuatkan Yesus. Juga mengaku pernah melakukan perjalanan ke surga dengan Pegasus. Juga mengklaim penutup para nabi. Apakah Mani orangnya? Mari kita lihat sedikit biografi tentang Nabi Mani. Ya. Ini biografi saya ambil dari Wikipedia, tapi Wikipedia tidaklah lengkap. Ya. Jadi Nabi Mani ini adalah nabi yang hidup di abad ketiga, yaitu sekitar tahun 300-an ya, 300 Masehi. Jadi sebelum Muhammad sang Nabi Arab itu lahir. Ya, jadi 200 atau 300 tahun sepeninggal Yesus naik ke surga. Ya. Dia terkenal sekali, peninggalan-peninggalannya masih ada, disimpan di Museum Inggris. Nabi Mani ini mati disiksa oleh kerajaan Persia kalau salah ya. Dia disiksa, digantung di pohon sampai akhirnya ajarannya lenyap. Dan yang menarik adalah dia pernah mengklaim bahwa melakukan perjalanan ke surga dengan Pegasus. Ya, kalau Nabi Muhammad sang Nabi Arab itu pernah melakukan perjalanan ke surga dengan naik burak, ya, yaitu hampir sama makhluknya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Muhammad sang Nabi Arab, ada beberapa persamaan ya. Tadi persamaan kenabian yang diklaim oleh Nabi Mani, seperti sama-sama pernah ke surga, sama-sama menjalankan doa. Manikeisme itu 4 kali dalam sehari, Islam 5 kali sehari, sama-sama berpuasa pada bulan tertentu, sama-sama didaku sebagai Parakletos dan penutup para nabi. Ya, lalu siapakah Muhammad di dalam Quran? Apa betul Quran mengenali Muhammad sebagai Nabi Arab atau Muhammad di dalam Quran adalah Yesus? Mari kita lihat. Nah, sosok Muhammad di dalam Al-Quran hanya disebut 4 kali, yaitu dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab ayat 40, surat 47, surat Muhammad ayat 2, surat 48 ayat 29, surat Ali Imran 144. Ya, kalau ini tadi yang saya sebutkan, Musa 136 kali, Ibrahim 80 kali, dan Isa. Ya, kalau kita lihat pertama kita kaji surat Al-Ahzab, suratnya yang ke-33 ayat 40. Ya. Makana Muhammadun aba ahdim mirijalikum walaki Rasulullahi wa qataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya, kalau kita lihat ayat di atas, kata-kata makana adalah bentuk lampau. Artinya di dalam bahasa Inggris adalah was not, bukan is not. Maka ayat ini menunjukkan nabi di masa lalu.
bukan nabi yang menerima ayat ini atau nabi Arab, bukan. Jadi ini menceritakan Muhammad itu nabi masa lalu. Muhammad was not, ya. Ayat di atas ditunjukkan kepada Zaid. Ini menurut Asbabun Nuzul atau tafsir Ibnu Katsir, ya, yang ngambil dari Asbabun Nuzul semua, ya. Nah, Zaid itu anak angkat Muhammad, ya. Muhammad nabi Arab. Nah, kisah Zaid itu dengan Zainab itu ada di surat Al-Ahzab ayat 37 kalau tidak salah, ya. Nah, jadi begini maksud saya, kata-kata yang perlu digarisbawahi adalah dalam bahasa Inggris itu Muhammad bukanlah bapak dari siapapun atau not the father of any man, ya. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Muhammad sang nabi Arab bukan bapak dari siapapun? Ya, menurut catatan tradisional Islam, baik di Tobari, Ibnu Hisham ataupun Ibnu Katsir, Muhammad sang nabi Arab mempunyai anak biologis dari Khadijah yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim bin Muhammad wafat ketika masih bayi. Kita juga mengetahui bahwa Muhammad nabi Arab mempunyai anak biologis yang bernama Fatimah. Tapi Fatimah kan bukan anak laki-laki. Betul, kalau begitu Zaid juga anaknya walaupun bukan anak biologis. Ya, anak angkat. Perceraian antara Zaid dan Zainab tidak serta-merta memutuskan hubungan antara ayah dan anak, antara anak dan ayah angkat. Hanya Yesuslah yang bukan the father of any man, bukan bapak dari siapapun. Kita tahu bahwa Yesus sendiri membujang seumur hidupnya. Kalau Mormonisme mengatakan Yesus pernah menikah, itu adalah klaim yang tidak kanonikal dan ada ruang diskusinya sendiri. Saya tidak akan membahas itu, ya. Tapi kalau kita merujuk pada Bible yang kanonikal, Yesus membujang seumur hidupnya. Yesus pun adalah penutup para nabi-nabi Israel sebelum kisah nabi Arab mencuat pada abad ke-7, ya. Jadi kesimpulannya pada ayat ini adalah surat Al-Ahzab, suratnya yang ke-33 di dalam Al-Quran, ayatnya yang ke-40 itu menyebut kata Muhammad. Tapi Muhammad di dalam surat itu tidak fit dengan nabi Arab, ya, tapi lebih fit kepada Yesus. Kita lanjut ke surat 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu biman nuzila ala Muhammadi wa huwal haqqu min rabbihim kafaro an min syai'atihim wa asala balum, ya. Dan orang-orang yang beriman, ya, kepada Allah, ini interpolasi sipan, tidak ada itu, dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ayat ini mengatakan secara eksplisit, menyebut bahwa kata kafaro, kafir, artinya cover, ya, bukan unbeliever, bukan, tapi cover, menutup atau menghilangkan, ya, dosa-dosa mereka. Kalau kita korelasikan dengan sosok Muhammad sang nabi Arab, dia tidak fit terhadap ayat ini. Muhammad sang nabi Arab tidak bisa menghapus dosa, malahan meminta diampuni dosanya. Ayat ini mengindikasikan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalaupun ayat ini tidak dianggap sebagai pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak jadi soal, karena Yesus berkuasa menghapus dosa manusia. Ini disebut Bible Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, ya. Markus 2 ayat 10. Anak manusia yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Jadi kesimpulannya, ini kesimpulan, ya, bahwa surat Muhammad ayat 47 ini merujuk kepada nabi Arab tidak bisa terkonfirmasi dengan baik. Dan ingat, surat 47 ini dulu namanya bukan surat Muhammad, tapi surat Al-Qatal, surat peperangan. Dinamakan surat Muhammad dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sosok Muhammad nabi Arab adalah sosok historis, bukanlah sosok fiktif. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibnu Arus, yang dalam bukunya judulnya Exegesis of the Quran, ya. Jika kita melihat pada surat 46 sebelum 47, yaitu surat Al-Aqaf, bukit-bukit pasir, dan surat setelahnya, surat 48 adalah Al-Fat, kemenangan, maka surat 47, surat Al-Qatal atau surat peperangan itu koheren dengan dua surat tersebut, ya. Jadi surat bukit pasir, surat peperangan, surat kemenangan. Jadi bukan surat Muhammad dulunya, ya. Kita lanjutkan ke surat Al-Fat
Suratnya yang ke-48 ayat ke-29. Ini panjang ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida'u 'alal kufari ruhamma'u bainahum tarohum ruka'ang sujadai, dan seterusnya ya, terlalu panjang ini. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang kafir tapi berkasih sayang sama mereka. Ya, ini dan seterusnya. Dan ada perumpamaan tentang benih. Nah, ini ayat ada perumpamaan tentang benih, itu kita harus garis bawahi. Dalam surat ini kata ini sama dengan Markus 4 ya, dan Matius 12 yang menggambarkan bahwa Yesus keras terhadap orang kafir, orang Farisi dan Saduki, tapi lembut terhadap orang beriman. Kalau kita ingin meneliti lebih dalam, pada tahun 150 Masehi ada sebuah kitab yang bernama Diatessaron, kitab Kristen Syria kuno yang diinisiasi oleh Tatianus. Idenya adalah menjadikan kitab Perjanjian Lama dan 4 Gospel, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menjadi satu kitab. Nah, para ahli sejarah berpendapat Quran mendapat inspirasi dari kitab ini. Ya, oleh karena itu Quran selalu menyebut singular, Injil. Ya, Injil itu singular, sudah tidak bisa diapa-apakan. Jadi satu buku, tidak ada surat-suratnya ya, satu buku namanya Diatessaron. Ini diperkirakan oleh para ahli. Ya, sebelum kita melangkah ke nama Muhammad dalam Quran, kita lihat dulu surat Maryam, surat ke-19 ayat 30-31. Ya, Qalla ini Abdullah At-taniyal kitabah wa ja'alni nabiyya. Nah, jadi sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ayat 31, wa ja'alni mubarak. Nah, mubarakan aina ma kuntu wa ausoni bisolati wa zakati madumtu haya. Ya, jadi dia kata-kata diberkati, dimasyhurkan, dimuliakan itu mubarak dalam bahasa Arabnya. Nah, kalau kata mubarak itu ya ditulis ini sama persis pada kitab Mazmur 113 ayat 1 sampai 2. Bunyinya, hai haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Ya. Yang ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani dimasyhurkan adalah mubarak. Ya, kalau bahasa Arabnya mubarak. Dan juga jika kita lihat ayat 1, ada kata hamba Allah atau Abdullah. Yesus juga hamba Allah, Muhammad Nabi Arab juga mengaku hamba Allah. Tapi secara eksplisit surat Al-Fat ini membahas tentang Yesus, bukan tentang Muhammad sang Nabi Arab. Kenapa demikian? Karena tulisan ayat ini sama persis di dalam Markus. Ya, kalau kita lihat Abdullah dan Mubarak. Ya, kita bahas surat Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, ya, qad qalat min qablihi rasul. Ya, dan Muhammad, nah ini lagi-lagi wama, past tense bukan present tense. Muhammad past tense artinya nabi yang dulu. Nah, kita perlu tahu Muhammad itu artinya yang terpuji ya. Dia bukan nama orang tapi nama atribut. Ya. Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya, kita lihat, bandingkan surat Al-Maidah surat yang kelima ayatnya yang ke-75. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad qalat min qablihi rasul. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Perhatikan kata ila rasul qad qalat min qablihi rasul, di dua ayat tersebut kalimat yang dipakai sama persis, tidak ada beda. Nah, ini panggilan Al-Qur'an untuk Isa atau Yesus kadang adalah ibnu Maryam, ya. Al-Masih kadang Al-Masih putra Maryam. Ya, Rasulullah juga itu di surat An-Nisa ayat 157 kalau tidak salah ya. Terus dia juga kemungkinan besar dipanggil Muhammad. Ya. Yang terpuji. Dan ini bukan Muhammad sang Nabi Arab. Ya. Nama Muhammad itu menurut Ustadz Adi Hidayat bukanlah nama orang, tapi nama atribut. Ahmad itu juga dalam surat As-Saff ayat 6. Itu sama-sama nama atribut, nama sifat, bukan nama orang. Nah, kata Ustadz Adi Hidayat, itu videonya banyak di YouTube ya, dicari aja.
Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa kenapa Nabi Isa dalam surat As-Saff ayat 6 itu mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Karena kalau dia mengatakan Muhammad, pengikutnya akan keliru bahwa dialah Nabi terakhir. Karena Muhammad itu juga atribut untuk Nabi Isa, gitu ya, yang terpuji, gitu ya. Nah, jadi keempat nama Muhammad di dalam Al-Quran itu sebetulnya merujuk kepada Yesus. Dan ini teori bukan saya yang mengembangkan, tapi pertama kali dikembangkan oleh Gunther Lulling, sarjana Jerman, ya. Bukunya saya lupa judulnya itu, tapi ada dalam versi Inggrisnya itu dia berkata bahwa nama Muhammad itu merujuk kepada Yesus. Dan perkumpulan Inaroh yang ada di Jerman itu juga mengatakan bahwa nama Muhammad itu bukan nama orang, tapi nama sifat yang ditujukan kepada Yesus, bukan Nabi Arab. Nah, kalau Muhammad itu dan Ahmad itu nama atribut, pertanyaannya siapa nama orang, nama orangnya itu? Nabi Arab ini siapa namanya? Nah, itu nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Nah, ini kita juga perlu melihat bahwa, nah ini yang terakhir ya. Ini ada tulisan nama Yesus di dalam bahasa Syria kuno, ya, di dalam kitab-kitab Kristen Syria kuno. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Muhammad dalam Arabik, bahasa Arab, itu hampir sama, ya. Dan ini justru pertama kali mengagetkan saya, begitu. Jadi menurut kesimpulan saya bahwa Muhammad itu di dalam Al-Quran yang disebut 4 kali nama Muhammad itu merujuk kepada Yesus, bukan kepada Nabi Arab. Apakah Nabi Arab itu sosok historis? Iya, sosok historis. Tapi namanya ini yang perlu kita kaji, ya. Jadi episode selanjutnya nanti saya akan bahas. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.